Setiap kehidupan besar bukan hanya tentang kemenangan, tetapi tentang perjalanan panjang memahami arti diri dan dunia. Di ufuk senja yang membentang di atas Kairo, di antara warna jingga keemasan yang memeluk kubah-kubah masjid dan menara-menara kuno, seorang pria tua duduk merenung. Wajahnya yang ditore garis-garis waktu memancarkan kebijaksanaan yang lahir dari ribuan perjalanan, ribuan pertemuan, dan ribuan perpisahan. Dialah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami, atau yang lebih kita kenal sebagai Ibnu Khaldun. Di penghujung hidupnya, ia tak lagi berkelana dari satu istana ke istana lainnya, mengejar kekuasaan atau menghindari fitnah politik. Ia telah menemukan pelabuhan terakhirnya di kota seribu menara, Kairo. Disinilah, di lorong-lorong suci Madrasah Al-Azhar, ia menjadi seorang guru besar, seorang syaikh yang dihormati, menuangkan seluruh ilmu yang lahir dari luka, pengalaman pahit, dan perenungan panjang yang telah ia kumpulkan sepanjang hidupnya. Tongkat kayu di tangannya bukan lagi sekadar penyangga raga yang menua, melainkan saksi bisu atas langkah-langkahnya melintasi gejolak zaman. Di dalam ruang kuliah Al-Azhar yang khidmat, di hadapan para murid yang menatapnya dengan penuh takzim, Ibnu Khaldun tidak hanya mengajarkan logika, fikih, atau sejarah sebagai rangkaian tanggal dan peristiwa. Ia mengajarkan sesuatu yang lebih dalam, hikmah kebijaksanaan hidup. Ia mengajak murid-muridnya untuk tidak sekadar menerima, tetapi bertanya, tidak hanya menghafal, tetapi memahami. Ia membuka mata mereka tentang bagaimana seorang manusia harus berpikir kritis, mempertanyakan apa yang dianggap sebagai kebenaran mutlak, dan memahami takdirnya bukan sebagai nasib buta, tetapi sebagai bagian dari sebuah siklus peradaban yang agung dan dapat dipelajari polanya. Baginya, ilmu adalah lentera untuk menerangi jalan takdir, bukan sekadar hiasan untuk meraih jabatan. Ia menanamkan keyakinan bahwa akal dan wahyu adalah dua sayap yang harus terbang seimbang untuk mencapai pemahaman yang utuh tentang alam semesta dan posisi manusia di dalamnya. Sambil menulis di atas naskah tua dengan pena bulu yang berderit lembut, sebuah senyum kecil terkadang tersungging di bibirnya. Mungkin ia teringat pada gemerlap kehidupan yang pernah ia jalani. Ia pernah menjadi Qadi Al-Qudat, hakim agung tertinggi di Mesir, sebuah posisi yang didambakan banyak orang. Ia pernah menjadi diplomat ulung yang bernegosiasi dengan para penguasa, dari Sultan Grenada hingga Timur Lang yang ditakuti. Ia adalah penasihat raja, sekretaris istana, dan guru bagi para pangeran. Namun, di balik semua gelar dan kejayaan itu, tersembunyi sebuah hati yang sering diuji dengan teramat berat. Ia adalah seorang ayah yang kehilangan hampir seluruh keluarganya, istri dan anak-anaknya dalam sebuah badai tragis di lepas pantai Alexandria. Ia adalah seorang sahabat yang dikhianati, seorang pejabat yang difitnah, dan seorang putra bangsa yang harus meninggalkan tanah airnya, Tunisia, untuk selamanya. Setiap goresan tintanya adalah jejak dari rasa sakit, kehilangan, dan keteguhan iman yang tak pernah goyah. Perjalanannya adalah sebuah ziarah ilmu dan iman yang epik. Dari tanah kelahirannya di Tunisia, menyeberang ke Andalusia yang penuh kenangan kejayaan Islam di Eropa, lalu menyusuri gurun-gurun Afrika Utara yang ganas, hingga akhirnya menetap di pusat peradaban dunia saat itu, Mesir. Ia bahkan sempat menyaksikan langsung kebrutalan pasukan Timur Lang saat pengepungan Damaskus. Hidupnya adalah cerminan dari dinamika peradaban yang ia tulis. Ia pernah diangkat ke puncak kekuasaan, lalu dijatuhkan ke dasar jurang pengasingan. Ia dipuji sebagai seorang jenius, namun juga dicurigai sebagai seorang oportunis. Namun, di tengah semua badai itu, ada satu hal yang tidak pernah berhenti ia lakukan, berpikir dan menulis. Kegelisahan intelektualnya adalah api yang terus menyala, mendorongnya untuk terus mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar tentang mengapa sebuah bangsa bisa bangkit dan mengapa bangsa lain bisa runtuh. Ia tidak menulis untuk menyenangkan penguasa, tetapi untuk mencari kebenaran. Di kesunyian malam Kairo, dari jendela tempat tinggalnya, Ibnu Khaldun sering menatap langit yang bertabur bintang. Di matanya, bintang-bintang itu bukanlah sekadar benda langit yang berkelip, melainkan saksi bisu dari jatuh bangunnya ribuan dinasti dan peradaban di bawahnya. Jika dunia adalah sebuah panggung sandiwara, bisiknya pada dirinya sendiri, maka sejarah adalah naskah agungnya. Begitulah ia akhirnya memahami kehidupan manusia, entah dia seorang raja, seorang jenderal, atau seorang rakyat jelata, hanyalah aktor di dalam sebuah kisah besar yang terus berulang. Ada pola, ada siklus, ada hukum sosial yang menggerakkan semuanya,
yang ia sebut sebagai asyabiyah atau solidaritas sosial. Pemahaman inilah yang membuatnya mampu melihat tragedi pribadinya dan gejolak zamannya dari perspektif yang lebih luas, sebagai bagian kecil dari sebuah tatanan ilahi yang maha besar dan penuh makna. Ia tidak lagi meratapi nasib, tetapi merenungi hikmah di baliknya. Tahun 1406 Masehi, di tengah gema azan maghrib yang syahdu dari menara-menara Kairo, sebuah tetes tinta terakhir jatuh di atas kertas. Pena bulu itu akhirnya berhenti bergerak. Ibnu Khaldun, sang pengelana pemikiran, menghembuskan napas terakhirnya. Ia meninggalkan dunia ini dalam kesederhanaan, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia huni. Tidak ada harta melimpah yang ia wariskan, tidak ada dinasti yang ia bangun. Ia pergi sebagai seorang guru, seorang penulis, seorang hamba Tuhan yang telah menyelesaikan tugasnya. Namun, ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua emas dan takhta di dunia. Sebuah warisan pemikiran yang abadi. Sebuah mahakarya intelektual yang akan mengubah cara manusia memandang dirinya sendiri. Ia pergi dalam keheningan, tetapi gema pemikirannya justru baru akan dimulai. Jasadnya mungkin terkubur di sebuah makam sederhana di bawah naungan pohon palem, diterangi cahaya remang senja Kairo. Namun, namanya terus hidup, abadi melintasi abad. Ia tidak dikenang karena kekuasaan yang pernah ia genggam, yang seringkali rapuh dan fana. Ia dikenang karena kebenaran yang ia tulis dengan tinta kejujuran dan keberanian intelektual. Ia adalah orang pertama yang membedah masyarakat dan negara layaknya seorang dokter membedah tubuh manusia, mencari sebab-sebab penyakit dan kesehatan sebuah peradaban. Karyanya, Mukadimah, menjadi fondasi bagi ilmu-ilmu modern seperti sosiologi, ekonomi, dan filsafat sejarah, berabad-abad sebelum para pemikir barat memikirkannya. Namanya bersinar terang, bukan karena kilau mahkota, tetapi karena cahaya ilmu yang ia pancarkan. Seorang pemikir sejati tidak hanya hidup di masanya, tetapi ia melampaui zamannya. Seperti lembaran-lembaran mukadimah yang terbang ke langit, berubah menjadi cahaya yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Pemikiran Ibnu Khaldun terus menginspirasi, mencerahkan, dan menantang generasi-generasi setelahnya. Ia adalah bukti bahwa kekuatan terbesar seorang manusia bukanlah pedang atau kekayaan, melainkan pena dan gagasan. Ibnu Khaldun, manusia yang mengubah cara dunia memahami sejarah, masyarakat, dan kehidupan itu sendiri. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami dalam seri Ibnu Khaldun. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan kanal kami. Nantikan serial kami berikutnya, di mana kita akan menjelajahi kehidupan dan pemikiran Al-Farabi, sang filsuf dari Timur. Sampai jumpa.